Selamat datang di channel Belajar CAD. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Modify Tool. Silakan Anda ke tab Home, kemudian kita lihat di ribbon menu di Modify. Yang pertama, kita akan bahas perintah Move. Move adalah perintah untuk memindahkan objek. Dapat kita lihat pada contoh yang digambar, objek yang berwarna merah yang awalnya berada di sebelah kiri, kemudian dipindahkan ke bagian kanan. Nah, kita akan coba memindahkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu poin ke poin yang lain. Baik, untuk itu mari kita buat objek yang akan kita pindahkan. Silakan Anda pilih objek lingkaran atau buat sebuah lingkaran. Tempatkan center point-nya di 0,0. Kemudian berikan radius lingkarannya 20. Kemudian enter. Nah, kita tidak melihat dia berada di mana. Kita akan coba zoom extend. Anda ketikkan zoom, kemudian enter, kemudian pilih extend. Nah, nanti akan muncul di tengah-tengah layar kita. Nah, ini lingkaran dengan radius 20. Baik, kita akan coba pindahkan lingkaran ini ke jarak tertentu, bisa menggunakan koordinat atau bisa menggunakan mouse. Saya akan contohkan terlebih dahulu menggunakan koordinat. Oke, pilih perintah move. Nah, perhatikan komen berikutnya. Select object, pilih objek yang mau kita pindahkan. Objeknya lingkaran yang ini. Sudah dipilih, kemudian enter. Enter artinya mengakhiri pilihan. Karena cuma ada satu objek, maka kita pilih satu saja. Kemudian enter. Kemudian setelah itu perhatikan perintah berikutnya adalah tentukan base point. Tentukan base point. Nah, base point ini adalah titik angkat yang mau kita gunakan untuk memindahkan objek. Nah, kita gunakan titik senternya sebagai titik angkatnya. Oke, titik angkatnya berapa? Berada di 0,0. Oke, Anda bisa menggunakan mouse, pilih di bagian center. Ya, ini ada bagian senternya. Atau Anda bisa masukkan 0,0. Oke, ini sudah berpindah. Ya, sudah mulai bisa kita pindahkan. Anda bisa memindahkannya dengan menggunakan mouse. Anda klik di mana saja. Tapi kita tidak tahu seberapa jauh pindahnya. Atau Anda punya tujuan yang lain, maksudnya ada gambar yang lain yang menjadi titik pindahnya lingkaran ini, atau juga Anda bisa menggunakan koordinat. Baik, saya akan contohkan menggunakan koordinat. Oke, saya akan pindahkan sejauh 50 terhadap sumbu X. Add, ya, simbol add, masukkan jaraknya berapa, 50 terhadap sumbu X, kemudian 0, enter. Maka lingkaran ini akan berpindah sejauh 50 terhadap koordinat yang kita berikan tadi. Nah, ini move dengan menggunakan koordinat. Bagaimana kalau kita menggunakan move ke poin tertentu yang sudah ada pada bagian objek yang lain? Contoh, misalkan kita punya sebuah rektang, ini saya buat rektang yang ukurannya sembarangan. Kemudian kita akan pindahkan lingkaran ini di sudut rektang ini. Oke, kita coba kembali move. Pilih objek lingkaran yang mau kita pindahkan. Kemudian enter. Base point-nya tadi lingkaran. Pilih senternya. Kemudian kita pindahkan di bagian mana yang mau kita pindahkan. Misalkan yang ini, silakan klik
endpoint dari rektang ini. Nah, objeknya akan berpindah ke sudut rektang tersebut. Baik, ini adalah perintah move. Kemudian yang berikutnya adalah perintah erase. Tadi move, kemudian erase. Erase ini adalah perintah untuk menghapus atau mendelete. Oke, Anda pilih objek yang mau Anda delete, ya, pilih objeknya, kemudian tombol delete atau pilih erase. Oke, contoh, misalkan kita erase, pilih erase, kemudian select objeknya. Ini misalkan, oke, enter. Oke. Nah, atau kita bisa menggunakan tombol delete. Anda pilih objeknya, kemudian tombol delete. Tekan tombol delete. Nah, maka dia akan dihapus. Oke. Nah, itu untuk erase ya, atau tombol delete. Nah, yang berikutnya adalah modify tool copy. Copy adalah untuk menduplikat objek. Ya, caranya Anda pilih objek yang mau Anda copy, kemudian tempatkan sejauh mana atau di bagian mana posisi hasil kopiannya. Oke, kita akan coba copy objek rektang ini. Pilih copy, kemudian select objek, objeknya yang ini, kemudian enter. Pilih base point, ini base point sebagai titik acuan untuk kita mengangkat atau memindahkan objek hasil kopian. Nah, saya anggap ini sebagai base point-nya, sudut ini, pilih di sini, klik. Nah, kita bisa pindahkan hasil kopiannya. Mau kita tempatkan di sebelah mana sesuai dengan keinginan. Atau mau kita pindahkan sejauh tertentu dengan kode tertentu, ya boleh juga. Ya, atau ini sekali saya pindahkan ke 0,0 misalkan. Oke. Nah, kemudian mau tambah hasil kopian lagi, Anda tinggal klik, misalkan saya tambahkan kopiannya ke atas. Nah, selesai, enter. Nah, itu adalah perintah copy. Kemudian yang berikutnya adalah perintah mirror. Ini adalah perintah mirror. Mirror adalah perintah yang digunakan untuk mencerminkan objek yang hasilnya itu berlawanan dengan objek aslinya. Artinya kita mencerminkan objek, ya, membuat duplikat objek dengan cara bercermin, tetapi hasil adalah kebalikannya. Nah, oke, kita akan coba cerminkan objek ini ya ke arah atas. Oke, ke arah atas. Oke, untuk itu kita mesti membutuhkan cermin. Oke. Nah, untuk menggunakan mirror, kita harus tahu cermin kita berada di arah yang mana. Oke, sebagai contoh saya akan buatkan cerminnya terlebih dahulu. Ini contoh saja. Oke, line, kemudian kita buat sini garis panjang karena kita mau cerminkan ke atas. Buat garis kira-kira begini garisnya. Nah, garis ini kita anggap sebagai cerminnya. Oke, kita akan cerminkan objek ini ke arah atas. Baik. Nah, cermin tidak mesti dalam bentuk garis, bisa dalam bentuk objek. Ya, nanti akan saya contohkan. Baik, kita pilih menu cermin. Oke. Nah, select objek. Pilih objek yang mau kita cerminkan. Kita akan cerminkan objek yang ini. Oke. Cuma ada satu objek. Enter. Nah, kemudian next, berikutnya, langkah yang diminta adalah fix point of mirror line.
kita tentukan titik pertama sebagai mirrornya. Oke, kita anggap di sini titik pertama. Oke, nah kita lihat sudah kelihatan hasilnya. Ini titik keduanya, second point of mirror line. Yang titik keduanya. Nah, maka akan jadi sebuah objek ya baru yang dia sama persis dengan objek aslinya tapi berlawanan ya. Nah, kemudian setelah kita tempatkan dia di second point dari mirror line, Anda diminta untuk apakah Anda akan menghapus objek yang asli, ini akan dihapus atau tidak. Kalau misalkan mau dihapus ya berarti pilih yes, kalau tidak pilih no. Oke, kita tidak usah hapus, kita gunakan aja, berarti kita pilih no. Oke, nah ini hasil mirror. Hasil mirror. Nah, ini kalau kita umpamakan kita punya garis sebagai mirror. Bagaimana kalau kita tidak punya garis untuk di mirror? Bisa. Ini hanya bantuan saja untuk Anda paham bagaimana itu mirror. Baik, ini contoh kalau kita tidak punya garis, tapi kita ingin mirror sesuatu, objek, ke arah yang berlawanan. Baik, ini mirror, pilih mirror kembali. Kemudian objek yang mau kita mirror adalah misalkan objek yang ini. Oke, enter. Nah, fix point-nya kita pilih misalkan ini sebagai fix point. Kemudian ini second point bawahnya. Kemudian pilih no. Nah, bisa kita lihat kita sudah memirror dua objek, satu menggunakan line ya sebagai acuan mirror, yang satu lagi kita menggunakan bagian dari objek itu sendiri sebagai mirror. Nah, ini contoh mirror. Oke. Atau kita buat titik tertentu yang bisa kita mirror, yang bisa kita anggap sebagai mirror. Nah, contoh ini mirror, objek ini kita mirror. Nah, fix point of mirror, misalkan sini fix point, di sini second point. Oke, karena ini acuannya agak sedikit susah, jadi kita kira-kira saja. Nah, second point. Nah, maka akan jadi hasil mirrornya. Jadi mirror tidak mesti menggunakan sebuah garis. Oke. Baik, yang berikutnya adalah fillet and chamfer. Apa itu fillet? Fillet adalah sebuah perintah untuk membuat bagian sudut yang tajam menjadi round, menjadi mempunyai bidang jari-jari. Oke, mempunyai sudut jari-jari. Oke, kita akan contohkan. Nah, kita akan buat rektang ini menjadi ada filletnya. Oke, sehingga bentuknya lebih halus ya, round. Oke, silakan pilih fillet. Nah, pertama sebelum kita memfillet, kita mesti tentukan radius filletnya berapa. Oke, radius filletnya berapa. Kita mau buat dia round, itu dengan radius berapa. Oke, kita mesti pilih radius terlebih dahulu. Untuk pertama sekali, kalau Anda tidak tahu radiusnya, kita harus mesti pilih terlebih dahulu radiusnya. Oke, masukkan radiusnya. Nah, misalkan radiusnya kita buat 5. Ketikkan 5, enter. Nah, 5 ini sesuai dengan bentuk gambar ya. Misalkan kalau panjang gambar ini misalkan 20, kemudian ini bisa 50, nah, kita masih bisa membuat ini radiusnya 5 karena masih bisa masuk. Tapi kalau panjang garis ini 5 ataupun ini 3, maka tidak bisa kita buat radiusnya 5. Jadi angka radius itu sesuai dengan ukuran atau panjang dari gambar. Oke. Nah, kita sudah masukkan radiusnya 5, maka kita pilih fix object yang mau kita buat fillet. Misalkan ini yang mau kita fillet, berarti sudut ini mau kita fillet, berarti kita pilih ini dan ini. Nah, maka dia akan membentuk sudut round. Oke. Nah, kemudian kalau kita fillet kembali,
pilih fillet kembali. Nah, kalau Anda masih menggunakan radius yang sama, Anda tidak perlu masukkan lagi radiusnya. Karena tadi sudah kita masukkan 5, dia akan selalu 5 pada saat kita bekerja ini. Oke, maka kita tinggal lanjutkan saja. Pilih garis yang ini dan garis yang ini. Oke, nah kita akan buat semuanya. Pilih fillet kembali. Kemudian garis ini, first object. Kemudian second object. Kemudian juga ini dan ini. Nah, ini fillet. Kemudian yang berikutnya adalah chamfer. Nah, Anda bisa lihat chamfer dari contoh gambar. Chamfer adalah sebuah perintah gambar yang digunakan untuk memotong sudut yang tajam menjadi bentuknya terpotong. Dapat kita lihat dari contoh yang ada, itu ada 1, kemudian panahnya, kemudian 2, kemudian ada panahnya. Nah, 1 itu sisi bagian yang panjang, kemudian 2 itu sisi bagian yang pendek yang mau kita potong. Jadi artinya kita bisa mengatur jarak potongan yang mau kita gunakan untuk chamfer. Oke, mari kita coba chamfer. Silakan pilih chamfer. Nah, kita akan coba chamfer dengan distance. Di sini ada distance. Oke, distance berarti distance seperti yang tadi, jarak 1 sama jarak 2. Oke, kita pilih distance. Nah, masukkan fish chamfer. Oke, fish chamfer. Kita ingat fish chamfernya. Oke, fish chamfernya mungkin kita masukkan 2, kemudian enter. Kemudian second chamfer distance. Second chamfer distance. Nah, masukkan jarak yang kedua. Misalkan jarak kedua, misalkan 5. Enter. Nah, Anda mesti ingat, tadi Anda masukkan fish chamfer distance-nya 2, kemudian second chamfer-nya ada 5. Nah, pilihan pertama itu selalu mengikuti fish chamfer-nya. Oke, sini kita diminta untuk select fish line. Fish line berarti yang 2 yang akan dipotong terlebih dahulu. Kemudian nanti second line berarti yang 5 yang terpotong. Baik, silakan. Ini kita anggap sebagai fish line. Nanti kita coba yang lainnya. Yang ini fish line. Kemudian yang ini yang second line. Anda bisa lihat, ya, jarak yang terpotong ini 2, jarak yang terpotong ini adalah 5. Oke, nah kita akan coba lagi chamfer. Nah, kalau kita tidak masih menggunakan dengan aturan yang tadi, kita tidak perlu memasukkan angka-angka yang baru. Kita tinggal lanjutkan saja. Yang first line-nya 2, second line-nya 5. Oke, jadinya seperti itu. Ya, nah ini adalah chamfer dengan menggunakan distance. Oke, kita akan coba chamfer dengan model yang lain, yang ada yang di menu yang tadi. Baik, silakan chamfer, pilih chamfer. Kemudian kita coba dengan cara angle, sudut. Nah, berarti kita nanti akan masukkan jarak, kemudian sudut, sehingga potongannya kelihatan seberapa. Oke, nah silakan pilih angle. Nah, masukkan potongan panjang chamfer yang pertama. Berapa potongannya? Kita misalkan beri potongannya 3 panjangnya. Panjang yang kita potong adalah 3 dari titik sudut. Oke, enter. Kemudian sudutnya berapa sudut potongnya? Nah, coba kita buat sudut potongnya misalkan 30. Enter. Oke. Nah, kita pilih first line. Ini yang mau kita potong, ya. 3 dengan sudut 30. Oke, ini yang first line, sudutnya ini nanti terbentuk 30.
Dari sini ke sini 3. Dari sini ke sini 3 jaraknya. Sini ke sini 3. Kemudian sudutnya 30 terhadap garis ini. Oke, 30. Nah, kita coba sebelah sini misalkan. Chamfer. Nah, kita coba. Tidak perlu kita ganti karena kita menggunakan angka yang sama. Ya. Ini potong 3. Sudutnya 30. Dari sini 30. Oke. Nah, ini cara chamfer yang kedua. Nah, cara yang ketiga, ya, chamfer method. Method ini kita bisa pilih, ya, mau pilih distance atau distance angle, sama seperti yang tadi. Oke, pilih chamfer. Kita coba pilih method, ya, method. Nah, sama seperti tadi, Anda ingin menggunakan distance atau angle. Jadi ada sama seperti tadi kita pilih distance, angle, ini kita pilih bisa distance, bisa angle. Oke, kita coba distance sama seperti tadi ini. Nah, masukkan fish line, distance. Oke, angle, distance. Nih, distance-nya 2. Ya, kita mau ganti misalkan distance-nya 3. Kemudian second chamfer distance-nya masukkan misalkan 4. Enter. Nah, sama seperti tadi. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, tidak ada bedanya. Sama seperti yang tadi. Baik, kemudian perintah yang berikutnya adalah offset. Nah, offset adalah sebuah perintah untuk membuat jarak dari objek yang kita pilih, kemudian dibentuk sebuah objek baru dengan jarak yang ditentukan. Oke, mungkin akan lebih jelas kalau saya tunjukkan. Nah, misalkan ini. Nah, ini kita punya sebuah objek seperti ini. Kita akan offset objek ini, offset sejauh misalkan sejauh 2 ke arah dalam atau ke arah luar. Oke, kalau di objeknya objek tertutup seperti ini, kita bisa offset ke dalam atau keluar, ya, sehingga membentuk objek yang sama tapi dengan hasil yang lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan jarak pembesarannya. Baik, silakan pilih offset. Offset. Nah, oke. Sebelum kita offset objek ini, kita berikan jarak offsetnya. Offset distance. Oke, seberapa jauh kita mau offset objek ini. Oke. Nah, silakan kita berikan misalkan offsetnya 2. Ketikkan 2, kemudian enter. Nah, baru kita pilih object to offset. Baru pilih objeknya yang ini. Nah, kalau Anda arahkan ke dalam, maka dia akan membuat objek yang bentuknya sama tapi lebih kecil, ya, karena dia dijarakkan 2, ya, dari original dengan yang baru terbuat. Oke. Arahkan ke arah dalam, kemudian klik saja. Nah, maka akan membentuk sebuah objek yang baru. Jarak dari yang asli dengan yang baru adalah 2. Nah, kalau kita pilih lagi, ini masih kondisi yang bisa kita pilih. Pilih objek yang tadi, masih yang original. Arahkan ke arah luar. Klik ke arah luar. Nah, maka dia akan membentuk objek yang bentuknya sama dengan jarak offsetnya 2. Ya, kalau kita buat terus ke arah dalam, maka dia akan menjadi objek, ya, sesuai dengan jarak offset yang kita berikan. Nah, ini adalah offset. Ya. Nah, kalau kita ingin offset garis tertentu, misalkan garis ini kita offset dengan jaraknya 2 seperti tadi, tinggal kita offset.
garis. Apapun objek bisa di offset. Nah, ini adalah perintah offset. Oke, untuk mengakhiri perintah ini Anda bisa tekan enter atau escape. Ini adalah perintah offset. Kemudian yang berikutnya adalah array. Nah, array ini adalah sebuah perintah untuk membuat objek menjadi baris dan kolom. Bisa dalam bentuk rectangular array ataupun polar array. Bisa seperti itu. Oke, kita akan coba bahas rectangular dan polar. Oke. Nah, ini objek yang ada ini mungkin kita hapus dulu. Anda bisa blok semuanya. Kemudian erase. Oke. Nah, mungkin kita akan buat sebuah objek baru yang akan nantinya kita array. Oke. Nah, kita coba buat objek rectang. Ya. Rectang. Fish point-nya, ya, fish corner point-nya kita buat 0,0. Nah, buatlah rectang. Ya. Kemudian kita akan buat rektangnya dengan ukuran misalkan 20 kali 10. Ya, misalkan add 20, 10. Nah, ini rektang kita. Oke. Nah, baik. Kemudian rektang ini akan kita coba offset. Akan kita coba untuk array ya. Membuat dia mempunyai baris dan kolom ya. Ada banyak nanti baris dan kolom. Baik, yang pertama adalah kita coba rectangular array. Oke, array dalam bentuk persegi panjang ya, atau persegi 4. Oke, rectangular array. Nah, select objek yang mau kita array. Objeknya adalah yang ini. Oke, pilih objek rektangnya. Nah, kita cuma punya satu yang mau kita array, enter. Nah, secara default dia akan menampilkan jumlah baris dan kolom ya, dari objek yang kita pilih tadi. Tapi kita akan atur sesuai dengan keinginan kita. Baik, Anda perhatikan di bagian atas, ini ada kolom. Kolom berarti jumlah kolom ini ya ke arah bawah. Ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Ini 4 kolom. Kemudian jarak antar kolom itu 30. Jarak antar kolomnya adalah 30. Ya. Kemudian total 90 ya, panjang total adalah 90. Kemudian row baris ini adalah row adalah baris, ini ada 3 baris, 1 2 3, ada 3 baris. Kemudian jarak antar row ini adalah 15. Tadi antar kolom ini ya, antar kolom ini 30 ini. Kemudian totalnya adalah 30 panjang jarak antar row-nya. Dari sini ke sini 30. Oke. Nah, kita akan coba ganti. Kita tambahkan kolomnya, misalkan kita punya kolomnya, kita tambahkan menjadi 8. Oke. Nah, 8. Coba kita kecilin sedikit. Nah, kita punya 8. Oke. Ya, 8 kolom. 8 kolom. Nah, jarak antar kolomnya, kalau kita ingin kecilkan, mungkin bisa kita ganti. Ini misalkan kita buat jarak antar kolomnya 25. Nah, lebih mendekat. Kemudian kita ingin tambahkan barisnya. Barisnya jangan 3, misalkan kita ingin buat 8 juga. Tambahkan barisnya 8. Barisnya 8, jarak antar barisnya mungkin cukup 15. Ya, tidak usah kita ganti. Nah, kalau Anda sudah
mengatur jarak antar kolom dan baris, jumlah kolom dan baris, yakin dengan ukurannya seperti yang Anda inginkan, maka Anda tinggal close array. Maka dia akan selesai. Nah, ini array. Nah, ini objek yang banyak ini hanya dianggap satu objek, ya, karena dia array. Ya, kalau kita pilih, maka dia akan terpilih secara keseluruhan. Nah, ini adalah array yang rectangular. Nah, kita akan coba buat array yang kedua adalah array polar. Mungkin kita geser ke samping, buat array yang polar. Polar adalah sesuatu yang melingkar. Untuk itu, kita akan coba buat sebuah lingkaran sebagai tempat titik putar untuk dia berputar. Oke, kita buat ini senternya di sini saja, pilih di sini misalkan. Nah, radiusnya mungkin kita berikan radiusnya 10 saja. Enter. Nah, kita punya lingkaran radiusnya 10. Oke. Nah, kemudian kita punya objek yang mau kita arraykan. Mungkin kita buat biar bagus adalah ellipse. Ya, ellipse center. Saya harap Anda masih ingat ellipse. Nah, buat ellipse di sini ukurannya bebas saja. Kira-kira ellipse center itu dari center kira di sini. Oke, kira-kira panjangnya segini. Nah. Ya, kira-kira jaraknya kira-kira saja. Oke. Sepertinya tidak terlalu rapi. Saya coba buat. Oke. Nah, baik, kita akan coba array objek yang ellipse. Nah, pilih array, kemudian polar array. Bisa kita lihat. Nah, oke, polar array, ya, objek yang di array secara berputar terhadap titik putar tertentu. Oke, pilih polar array. Pilih objek yang mau kita array, objeknya yang ini. Oke, enter. Kemudian pilih titik putarnya atau pilih senternya untuk titik putarnya objek. Nah, kita titik senternya pilih center lingkaran. Nah, oke, bisa kita lihat. Secara default dia menampilkan ada 6 objek yang di array secara berputar atau melingkar. Kita akan atur. Kita akan tambah jumlah itemnya. Ini jumlah itemnya kita buat 10. Oke, between nanti otomatis dia berubah sendiri ya, sesuai dengan jumlah objek yang mau kita array, maka between-nya juga akan berubah secara otomatis. Oke. Nah, kemudian fill ini adalah sudut putarnya. Kalau kita buat 360, maka dia akan berputar penuh. Tapi kalau kita buat misalkan 180, maka dia akan berputar setengahnya. Nah, ini polar seperti ini. Oke, nah, Anda tinggal pilih mau diputar secara penuh atau setengahnya atau seperempatnya. Oke, Anda tinggal atur saja. Baik, kemudian row adalah jumlah baris dari objek ini. Kalau kita tambah 2 akan muncul satu lagi di bagian sini. Contohnya kita tambah row-nya adalah 2. Nah, maka akan muncul row di bagian sini. Oke, ini mepet karena jaraknya between-nya terlalu dekat. Mungkin kita ganti between-nya. Misalkan between-nya 10. Oke, nggak mulai menjarak. Oke,
Kita ganti misalkan between-nya 15. Nah, sedikit lagi. Coba kita ganti 20. Nah, semakin menjauh. Oke, ya mungkin begini lebih indah kelihatannya. Saya coba sih begini saja modelnya. Oke, nah ingin tambahkan lagi. Misalkan eh, jumlah arrow-nya bukan 2, tapi saya pengen tambah jumlah arrow-nya misalkan 6. Tinggal ditambah saja. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini. Oke, ini jumlah dari arrow ya, dari polar sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan itemnya saya tambah jadi 15 itemnya. Nah, maka akan semakin banyak jumlah yang diputar. Ada 15 item yang diputar, setengah dari lingkaran. Oke, kalau sudah selesai pengaturannya, Anda close array-nya. Oke, nah, maka Anda akan dapati sebuah array ya, polar yang diputar dengan setengah lingkaran. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi pada pertemuan ini atau materi pada pembahasan ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi yang berikutnya. Terima kasih.